Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah di subuh ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, kita bisa bersama-sama bertakwaruf ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang insyaallah sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga kita, masyarakat di negeri kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan amalan-amalan saleh kepada sesama. Ini tentunya harapan dan doa kita. Kita tentunya tidak menginginkan diri kita ini menjadi orang-orang yang hanya membuat keutamaan dunia, menjadi umrah bagi masyarakat yang masih. Tapi kita tidak menginginkan. Kita selalu berharap dan berdoa menjadi agar kita menjadi orang-orang yang insya Allah selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa dan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang kau. Ini doa kita dalam berdoa. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu menjadi insyaallah hamba-hamba Allah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya Ghani ya Mughni ya Malik. Sekali lagi Allah tidak menginginkan kita menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita, dan juga memberikan contoh suri tauladan kepada kita. Agar apa? Agar kita ini sekali lagi menjadi orang-orang yang insyaallah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang dekat selalu kepada Allah saja yang insyaallah mereka tidak akan bisa terbujuk oleh syaitan hingga dia tidak taat kepada Allah. Karena kita tahu Pak, yang namanya iblis ya, saat dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala, jadi iblis ini sifatnya Pak, syaitan juga sifatnya. Jadi sebenarnya Allah menciptakan dua makhluk bagaimana dengan kata di awal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia. Jadi kita makhluk ini diciptakan oleh Allah, jin dan manusia yang Allah ciptakan. Kenapa ada iblis, ada syaitan? Itulah mereka yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disuruh sujud kepada Adam, dia sombong. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa pernah sujud sama Adam? Adam itu diciptakan dari tanah yang di bawah yang tiap hari diinjak-injak. Hina, aku diciptakan dari api lebih tinggi dari dia. Ketika mendengarnya berkata Allah, ya Allah, iblis, syaitan, engkau telah sombong dengan ciptaanku. Kalau keluar dari surga, diusir iblis dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saat diusir dari surga Allah, dia ngomong sama Allah, ya Allah, ya, karena sombong pada dari api, Pak, yang ada terbakar lagi dengan berat. Makanya dia ngomong, ya Allah, kalau kau keluarkan aku dari surga ini, tapi tangguhkan aku dulu. Tangguhkan aku, jangan kau masukkan aku dulu ke neraka. Kenapa? Karena aku akan menggoda umatnya Nabi Adam yang sebanyak-banyaknya untuk menjadi teman aku nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Di neraka aku syaitan sudah ngomong seperti itu. Apa kata Allah? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan. Akan tapi ketahuilah wahai syaitan iblis rahmatullah, engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka selalu dekat kepada dekat kepada Allah. Percaya kepada Allah, percaya itu bukan cuma percaya ngomong baik, percaya kepada Allah. Agama Islam, KTP Islam bukan cuma hanya cukup di situ Pak. Tapi bagaimana keyakinan kita kepada Allah itu setelah kita yakini dalam hati kita, dikeluarkan dengan lisan kita kalimat syahadatain, tugas kita apa yang selanjutnya? Mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bagaimana yang definisi iman? Ya, al-iman itu tasdiqun fil qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Jadi ada tiga. Diyakini dalam hati, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi kita, utusan Allah yang diutus kepada kita untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita manusia, memperbaiki akhlaknya manusia, diutamakan makarim al-akhlak. Percaya kita dengan ini, selanjutnya dikeluarkan dengan lisan kita dengan kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan lisan kita. Jadi kalau kita benar-benar ini tidak sembarangan, tidak ikut-ikut, dan memang keyakinan kita sendiri, dan kita ucapkan dengan lisan. Selanjutnya apa? Wa 'amalun bil arkan. Bagaimana kita harus siap menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Oleh karena itu bersyukur kita pada subuh hari ini kita bisa bersama-sama bertakarub ila Allah dengan salat subuh berjamaah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat waktu, nikmat sempat. Bila kita dimudahkan oleh Allah langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah dan menuju beribadah kepada Allah. Oleh karena itu tak lupa juga kita pun harus selalu mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang mereka maaf belum menjalankan perintah Allah, kita doakan dan kita ajak selalu. Yuk, yang belum sholat bangun. Orang tua membangunkan anak-anaknya
Suami membangunkan istrinya, kalau belum terbangun istri membangunkan anak-anaknya. Anak-anak bisa jadi membangunkan orang tuanya. Bangunkan aja, yuk mari sholat dulu. Bangunkan makmum. Yang sudah mulai aktivitasnya dengan dagangannya. Jangan lupa selain kita mencari dunia kita pun harus mempersiapkan persiapan untuk hari esok kita. Karena dunia ini maaf tidak lama. Dunia ini tidak lama. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Allah sudah mengatur. Bukan kita tidak boleh mencari dunia, boleh cari dunia semacam-macam. Kita harus cari dunia. Kita orang Islam ini harus jadi orang kaya, harus jadi orang sukses segala. Tapi jangan lupa selain kau mencari dunia, selain kita mencari dunia, kita pun harus buat persiapan untuk hari esok itu. Untuk hari esok itu. Kapan? Apa hari esok itu? Tempat kedua setelah dunia. Jadi kita manusia ini kan saat ini diawali dengan di alam ruh, alam ruh, alam batin, alam perut ibu kita. Sekarang kita masuk ke alam dunia. Nanti setelah alam dunia ini masih ada, paling tidak ada dua alam lagi yang akan kita lalui. Alam kubur dan juga alam akhirat. Masih ada dua lagi yang akan kita lalui. Nah, dua alam ini semuanya tergantung kepada kita saat kita hidup di dunia. Mau kita senang ataukah tidak, mau di neraka atau di surganya Allah Subhanahu wa taala, itu yang menentukannya kita dewe. Bukan orang lain. Kita dewe yang menentukan. Karena setiap perbuatan itu kita sendiri yang akan menanggungnya. Kalau kita di dunia ini bagus, ibadah kita bagus, muamalah kita kepada masyarakat kita bagus, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Ketika di kubur kita, juga ketika tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika kita di dunia yang kita lalai menjalankan perintah Allah, maka ini pun akan kembali kepada kita, membuat kita menangis dari setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun sebesar biji zarrah kecil, tapi itu nanti bisa menjadikan kebahagiaan bagi kita. Sebaliknya ketika kita melakukan keburukan, walaupun kecil keburukan itu orang lain tidak ada yang tahu. Ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita ngomongin orang tidak ada yang tahu, tapi itu nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadikan kita menangis tatkala kita kembali kepada Allah. Menangis di dalam kubur kita, karena di kubur hanya Allah berikan dua fasilitas kepada kita, nikmat kubur atau siksa kubur. Nikmat dan siksa kubur, dua, tidak ada pilihan lain. Kalau di dunia mungkin kita malas ibadah, disuruh orang tua nak salat, yo sampai yo aja itu bilang tidak salat. Ada yang lagi anak-anak kita Pak, yo mau salat ayo yo masuk kamar tapi duduk baik, macam-macam, menghindari, tidak mau melaksanakan. Memang tak ada yang tahu, tidak lihat orang tua tidak lihat, tapi Allah melihat. Oleh karena itu mari kita bersama-sama selalu berusaha dengan sekuat tenaga kita berdoa kepada Allah sekali lagi agar kita diberikan keistiqomahan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah di akhir tahun 1444 Hijriah, kita akan memasuki tahun 1445 Hijriah. Kalau kita mau mengintrospeksi diri kita, bagaimana diri kita saat ini, tentunya masih banyak sekali khilaf dan salah yang kita lakukan. Masih banyak sekali dosa-dosa yang masih kita lakukan. Masih banyak sekali. Itulah kita manusia. Masih lalai,
Fastabiqul khairat. Selalu bersama-sama saling ingatkan dalam majelis-majelis seperti itu. Walaupun majelis sedikit tak masalah. Tak apa sedikit. Yang penting bagaimana kita selalu bersama mengajak diri kita dan juga mengajak keluarga kita, masyarakat lingkungan kita untuk selalu bersama-sama bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sekali lagi kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak harta kita sombong. Ini harta aku yang aku pegawai. Pagi-pagi boleh nyusui, boleh berbubuk, boleh menyampuknya duit. Sekarang banyak duit aku, sekarang usaha aku deh. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Ya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan sampai karena dunia kita melalaikan kita, melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah contoh-contohnya. Korun misalnya yang memang hartanya banyak sekali. Dan banyak yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ditenggelamkan di laut. Dan banyaknya harta bodoh walaupun dia matinya di Arab sana. Sampai kita saat ini beda kalau kita nyangkol di rumah ada harta kita nyebutnya harta bodoh. Sampai ke Palembang harta bodoh. Sampai banyaknya jadi banyaknya jadi. Apa yang terjadi? Mati karena sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun yang merasa hebat, merasa mengaku diri sebagai Tuhan. Apa yang terjadi? Mati tenggelamkan di laut. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang tidak baik. Dan tentunya kita sekali lagi tidak menginginkan ini. Kita berharap sekali lagi agar bagaimana kita makhluk Allah yang dhaif ini, yang memang kita tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan apa kecuali dari Allah. Maka oleh karena itu kita harus dekat kepada Allah. Jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita dekat dengan Allah? Dan kami katakan ya Allah, menjalankan perintah Allah. Kalau tidak sholat kita selalu perhatikan. Sholat kita selalu jaga. Bukan ada orang yang sholat tapi masih galak maling, masih galak ngomongin uang yang dijual siapa. Mama kata sholat itu bagus juga banyak kita kepada kebaikan. Bukan sholat yang salah, tapi uang yang tidak benar sholat. Mungkin rakaatnya benar, waktunya pas, tapi dia belum mengaplikasikan apa yang ada dalam sholat, dalam keseharian, ketaatannya. Tapi dalam sholat itu kan yang utama sekali Pak. Bagaimana kita di situ ada rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat ataupun tidak dilihat orang di kamar dewean atau barang-barang kita tetap sholat subuh di keluarga. Dan ada yang melihat, nanti yang melihat kita tetap berdoa. Kenapa? Karena itulah sudah ada rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah merasa Allah itu selalu melihat kita. Dan kalau kita sudah dekat kepada Allah, maka nanti merasa muraqabah Allah. Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita selalu diawasi oleh Allah. Allah mengirim dua malaikat kepada kita, selalu ikut di mana kita. Sebelah kanan malaikat Raqib, sebelah kiri malaikat Atid, yang selalu mencatat amalan-amalan kita. Dicatat selalu, tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan, semuanya dicatat. Dan catatan itu nanti dikeluarkan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan, dilihat. Oh, si bulan sampai saat ini belum bangun sholat subuh. Catat. Apalagi saat subuh seperti ini, Pak. Pergantian malaikat Allah Subhanahu wa taala dari malaikat malam berganti kepada malaikat pagi. Nanti malaikat malam nyatet, oh si bulan hari ini menutup harinya dengan sholat subuh berjamaah sama dengan ceramah tausiah. Malaikat malam itu sudah menutup hari itu hari ini. Kaki malaikat pagi saat itu juga mencatat, oh si bulan memulai harinya dengan sholat subuh. Bahagia kita tahu seperti itu, tapi memang sekali lagi Pak, untuk bisa istiqomah itu memang perlu usaha dari kita yang benar-benar. Kenapa tadi kami katakan yang namanya iblis la'natullah, syaitan itu tidak akan pernah ridho ketika melihat umatnya Nabi Adam itu selalu
beribadah kepada Allah. Makanya mungkin yang masih tidur, sudah kaki kayak subuh bangunan, kaki bangun subuh, tarik lagi tidur sama syaitan. Makanya keinginan ditarik lagi, tangan tidur lagi. Yang asik dengan dagangannya, hati dulu surat banyak yang mau beli misalnya gitu kan, hati dulu surat. Akhirnya kesiangan, itu syaitan ulahnya. Kita juga yang selalu ibadah insyaallah ini, itu juga tak luput dari godaan syaitan, Pak. Kita juga tak luput juga dari godaan syaitan. Dan kita mungkin rajin beribadah, mengusolah, syaitan juga pasti berpikir kita, oh kalau dia rajinnya dia tetangga lagi yang sholat subuh, kalau dewi anak yang sholat subuh, nah mulai kita dari naik. Nah, ini syaitan, Pak. Dia perlu pikir rasa sombong, angkuh. Ini kita juga hati-hati. Jadi kita yang ibadah saja harus hati-hati. Kenapa tadi kita katakan di awal? Syaitan juga pintar, Pak. Kita ini manusia kadang ada kalanya lesu, ada kalanya capek. Dari situ syaitan masuk, Pak. Karena dia tahu kelemahan kita. Al-iman yazidu wa yanqus. Kata Allah itu yang tak bisa digoda oleh aku tak bisa goda umat Nabi Adam. Kalau mereka dekat kepada Allah, kalau mereka kuat iman, Nabi Adam kecapean, dengan urusannya, ini mudah, dari aktivitasnya capek, saya juga tinggi pagi, itu jalan kaki, masih lama dulu, pasti itu syaitan. Oleh karena itu, alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma tsabbit qulubina ala dinika wa ta'atika ya Allah. Ya Allah, mantapkan hati kami selalu dalam ketaatan dan agama-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Hati yang saat ini alhamdulillah selalu taat kepada-Mu, menjalankan perintah, jaga hati kami ya Allah. Jangan Kau palingkan hati kami sehingga kami bermaksiat kepada-Mu, sehingga kami tidak menjalankan perintah-Mu ya Allah. Doa kita Pak, selalu kita berdoa, jangan mentang-mentang kita dekat sama Allah. Habis sholat sudah balik, dan lagi berdoa. Memang sholat itu doa, benar. Cuma kan kita kan ada baik dalam mintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa kita bermohon bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa hadirin insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini paling tidak akan kita bersama dalam kita insyaallah mengawali tahun baru kita tahun 1445 Hijriah ini. Paling tidak sebagaimana kita untuk harus selalu banyak introspeksi diri kita agar kita menjadi manusia orang-orang yang lebih baik kepada kita kepada Allah, baik juga amalan-amalan kita kepada sesama manusia. Sehingga baik dua, baik kepada Allah, baik juga kepada sesama manusia. Dengan terkadang kita mengejar baik kepada Allah, ibadah yang bagus, tapi dengan manusia, dengan tetangga masih ada teguran. Nah itu bukan jadi dua yang bagus ini. Di gara-gara macam-macam sebabnya, akhirnya kita yang buat kita ego kita mulai naik. Tidak teguran dengan tetangga, lalu dari awal masuk komplek ini sampai sekarang belum teguran itu. Gara-gara masalah sampai bukan yang seperti itu. Jadi yang baik itu baik ibadah kita kepada Allah sama masyarakat itu kita baik. Kita ada ilmu apa baik dan gitu kan. Ini kan kadang-kadang ada orang ngomong apa pilih-pilih Pak. Kalau diundang simpulan, saudara datang situ biar kumpul gitu. Ada saudara datang situ dia tuh main sana. Ketika kita ada waktu, bismillah kita harus datang. Apalagi namanya undangan. Kita namanya menghadiri undangan itu kan wajib. Kalau itu tidak ada keperluan, kadang-kadang kita rumahnya ya, gara-gara masalah sepele. Padahal begitu sholatnya lagi. Nah ini jangan sampai terjadi yang seperti ini. Kenapa? Inilah yang merusak nanti ibadah kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala jelas sudah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatan. Kabarkan beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, wa 'amilus shalihat, dan juga berbuat baik, beramal soleh kepada manusia, baik itu kepada diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat, lingkungan kita harus bagus. Anna lahum jannatan. Bagi mereka akan
surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Siapa yang tidak menginginkan bahagia? Semua kita pengen bahagia. Makanya kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, berikan kepada kami kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api. Bahagia dunia, bahagia akhirat, minta dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa. Oleh karena itu kalau kita kepengen apa yang kita mengajarkan ini dikabulkan oleh Allah, dijawab oleh Allah, maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita yang memulai, kita yang harus berbuat, buat persiapan untuk hari esok itu, untuk tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunianya kita sudah dapat, harta kita sudah ada, mobil kita ada, kendaraan kita ada, semuanya ada lengkap. Istilah ada, sudah nikah, sudah punya anak, keturunan ada. Tinggal sekarang bagaimana kita buat persiapan juga untuk hari esok kita, untuk kita menghadapi kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari apa yang kami sampaikan pada semua hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada jalan kesempatan dalam kehidupan di dalam hati, kalau ada dari kata-kata kami yang salah yang menyinggung perasaan hati, tolong Bapak sampai dan Bapak Boy. Hanya Pak, gara-gara cara ngomong kata bohong gitu. Kalau ada sumber jalan yang boleh kami mau mandi, kira Bapak Ibu senang, insya Allah kita ketemu lagi. Ya, pertemuan yang akan datang insya Allah. Ini saja sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata, al-wakil mohon maaf sekali lagi kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita pada suatu hari menjadi majelis yang membawa keberkahan kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna fi 'ibadika as-salihin. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma